Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran IPA. Di video kali ini kita masih membahas bagian dari besaran pokok, yaitu massa. Apa itu massa? Massa merupakan bagian dari besaran pokok yang biasa digunakan untuk mengukur kandungan materi dari suatu benda. Selain itu, massa memiliki satuan internasional kilogram. Nah, besaran massa ini seringkali kita temukan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada saat kita akan membeli beras, maka kita butuh untuk menimbang massa dari beras tersebut dengan menggunakan alat ukur massa untuk mengetahui satuan kilogram maupun gramnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar massa itu disamakan dengan berat. Nah, ternyata massa dengan berat itu berbeda. Massa itu memiliki sifat konstan atau tidak berubah. Sedangkan kalau kita bicara tentang berat, yaitu kaitannya dengan gaya tarik bumi atau gravitasi. Jadi, berat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Sedangkan kalau massa itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Nah, sama seperti halnya besaran panjang, massa juga dapat dikonversi. Nah, di sini ada tangga konversi satuan massa. Jadi, besaran massa ini selain dia memiliki satuan internasional kilogram, besaran massa juga bisa dikonversi ke satuan-satuan massa yang lainnya. Misalnya, bisa dikonversi ke hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Untuk lebih mudah memahaminya, mari kita lihat contoh soal berikut. Berapa nilai konversi 100 kg dalam satuan gram? Untuk menjawabnya, mari kita lihat tangga konversi satuan massa berikut ini. Karena yang ditanyakannya itu perubahan kilogram ke gram, maka kita lihat tangga satuannya. Posisi gram itu apakah ada di bawah kilogram atau di atas kilogram. Nah, ternyata posisi gram itu berada di bawah, yaitu 3 tingkat di bawah kilogram. Maka dari itu, cara menjawabnya yaitu harus dikalikan, karena tangganya itu turun 3 tingkat, maka dikalikan 1000. Nah, setelah kita mengetahui bahwa perubahan dari kilogram ke gram itu dikalikan 1000, maka kita langsung aja kalikan dengan 100 kg. Nah, jadi hasilnya itu 100 kg dikalikan dengan 1000, maka hasilnya adalah 100.000 gram. Kesimpulannya, 100 kg itu sama nilainya dengan 100.000 gram. Untuk materi selanjutnya, mari kita bahas alat ukur massa. Alat ukur massa yang pertama yaitu neraca sama lengan. Neraca sama lengan ini biasanya digunakan untuk mengukur massa emas. Nah, neraca ini memiliki 2 piringan dan anak timbangan, di mana fungsi piringan ini untuk meletakkan benda yang akan diukur massanya, dan anak timbangan sebagai pembanding satuan besarannya. Alat ukur massa yang kedua yaitu neraca analog. Neraca analog ini biasanya digunakan di toko-toko sembako. Nah, cara penggunaannya itu sangat mudah, yaitu dengan menempatkan benda yang akan diukur massanya pada wadah yang berada pada bagian atas neraca. Nah, kemudian baca skala yang ditunjukkan oleh jarum skala. Jenis lain dari neraca ini adalah neraca pengukur massa badan. Yang selanjutnya yaitu ada neraca digital. Neraca digital atau neraca elektronik ini merupakan alat ukur massa otomatis yang lebih praktis. Cara penggunaannya itu hanya dengan meletakkan benda di atasnya, maka akan muncul pada layar hasil dari massa benda tersebut. Ketelitian neraca digital ini sampai dengan 0,001 gram. Alat ukur yang selanjutnya yaitu neraca Ohaus. Neraca Ohaus adalah alat ukur massa yang memiliki ketelitian 0,1 gram. Neraca Ohaus ini memiliki 3 skala. Skala pertama yaitu menggunakan ratusan gram, skala kedua menggunakan puluhan gram, dan skala ketiga menggunakan satuan gram. Untuk materi yang selanjutnya yaitu besaran pokok waktu. Besaran waktu digunakan untuk mengukur waktu suatu peristiwa atau kejadian.
Untuk besaran waktu, satuannya adalah sekon. Selain sekon, waktu juga bisa diubah ke dalam bentuk satuan yang lainnya, yaitu ke dalam jam dan menit. Berikut adalah tangga satuan waktu. Tangga satuan waktu sangat berbeda dengan satuan panjang dan massa. Jika dalam konversi satuan panjang maupun massa, setiap penurunan anak tangga maupun penaikan anak tangga itu dikalikan 10. Nah, dalam satuan waktu itu, setiap penurunan maupun penaikan tangganya itu dikalikan dengan 60. Nah, sekarang kita lihat hubungan antar satuan waktu. 1 menit itu sama dengan 60 detik, maka jika 1 detik itu sama dengan 1/60 menit. Kemudian 1 jam itu sama dengan 60 menit, maka jika 1 menit itu 1/60 jam. Selanjutnya 1 jam itu sama dengan 3600 detik atau sekon, maka 1 detik atau 1 sekon itu sama dengan 1/3600 jam. Selanjutnya yaitu ada 1 hari sama dengan 24 jam. Jika 1 bulan 30 hari, maka 1 tahun itu 12 bulan dan 1 abad itu 100 tahun. Untuk lebih mudah memahaminya, simak penjelasan soal berikut ini. Soal nomor 1, 2 jam sama dengan titik-titik detik. Yang kedua, 2 hari sama dengan titik-titik menit. Sekarang kita coba menjawab soal nomor 1. Perhatikan tangga satuan waktu berikut ini. Karena di soal ditanyakannya itu perubahan dari jam ke detik, maka tinggal kalikan saja dengan 60 sebanyak 2 kali. Jadi penyelesaian soalnya itu adalah 2 jam dikali 60 dikali 60. Maka hasilnya adalah 7200 detik. Untuk soal yang nomor 2, kita analisis dulu dalam 1 hari itu ada berapa jam. Nah, karena kita sudah tahu dalam 1 hari itu ada 24 jam, maka tinggal kalikan saja 24 dikali 2. Maka hasilnya adalah 48 jam. Setelah kita ketahui bahwa 2 hari itu sama dengan 48 jam, lalu kita ubah ke menit dengan cara mengalihkan 48 jam dikali 60. Maka hasilnya 2880 menit. Jadi kesimpulannya 2 hari itu sama dengan 2880 menit. Untuk materi yang selanjutnya, kita akan bahas alat ukur waktu. Alat ukur waktu yang pertama yaitu jam. Jam merupakan sebuah alat ukur waktu yang paling sering digunakan. Lama waktu sebuah jam dalam 1 hari adalah 24 jam. Alat ukur yang selanjutnya yaitu stopwatch. Stopwatch adalah alat ukur waktu yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam sebuah kegiatan. Misalnya, kita akan mengukur berapa lama waktu yang ditempuh seseorang saat berlari menuju jarak 100 meter. Nah, maka kita akan sangat membutuhkan stopwatch sebagai alat ukur waktunya. Alat ukur waktu yang terakhir yaitu kalender. Kalender atau penanggalan merupakan alat ukur waktu dengan rentang waktu yang cukup lama, yaitu mulai dari hari, minggu, sampai bulan. Kalender ini adalah sebuah sistem untuk memberi nama-nama pada sebuah periode waktu. Contohnya adalah nama-nama hari. Nah, nama-nama ini dikenal sebagai tanggal kalender. Untuk besaran pokok yang selanjutnya yaitu suhu. Suhu merupakan besaran pokok yang menyatakan kondisi panas atau dinginnya suatu benda. Suhu memiliki satuan internasional Kelvin. Tapi di Indonesia itu penggunaan satuan suhu yang paling populer adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu yaitu termometer. Banyak jenis termometer, diantaranya yaitu ada termometer infrared, kemudian ada termometer air raksa, termometer alkohol, dan termometer klinis. Besaran pokok yang selanjutnya yaitu kuat arus listrik. Kuat arus digunakan untuk mengukur arus listrik dari satu tempat ke tempat yang lain dan memiliki satuan internasional ampere. Alat ukur kuat arus salah satunya ada ampermeter. Ampermeter ini biasanya digunakan untuk mengukur atau mengetahui besaran arus listrik. Besaran pokok yang selanjutnya yaitu intensitas cahaya. Intensitas cahaya merupakan besaran yang digunakan untuk mengukur terang atau tidaknya cahaya yang jatuh pada benda.
Intensitas cahaya memiliki satuan internasional kandela. Alat ukur intensitas cahaya diantaranya yaitu ada luxmeter. Besaran pokok yang terakhir yaitu jumlah zat. Besaran ini digunakan untuk mengukur jumlah partikel yang terkandung pada suatu benda. Jumlah zat memiliki satuan internasional mol. Untuk materi besaran pokok dicukupkan sekian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.